Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, bagaimana kabar kalian? Semuanya baik-baik bukan? Alhamdulillah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat kesehatan, keimanan, ketakwaan selalu tercurahkan dari Allah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada kesempatan ini kita akan bersama kembali belajar dengan Pak Pur dalam bahasa Indonesia menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Di dalam menelaah struktur teks deskripsi ini tercantum dalam kompetensi dasar yaitu 3.2. Apa anak-anak? Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek, bisa berupa sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah yang didengar dan yang dibaca. Ini anak-anak. Nah, dari kompetensi dasar ini memiliki satu capaian. Capaian pembelajaran kita tidak lain dan tidak bukan terumus dalam indikator kita, yaitu menentukan struktur teks deskripsi. Yang kedua, menentukan unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi. Ini anak-anak yang perlu kita ketahui bersama. Oleh karena itu, agar kita di dalam belajar sesuai dengan harapan kita, maka kita harus memiliki satu tujuan. Kita harus punya satu tujuan yang jelas di dalam mempelajari materi ini. Oleh karena itu, mari kita rumuskan bersama-sama. Apa tujuan kita belajar pada kesempatan ini? Tujuan kita belajar tidak lain dan tidak bukan bahwa setelah mempelajari teks deskripsi ini, siswa dapat menentukan teks deskripsi, struktur teks deskripsi dengan baik. Yang kedua, siswa dapat menentukan unsur-unsur kebahasaan teks deskripsi dengan baik pula. Ini harapan kita anak-anak. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama agar kita paham. Oh, kemarin kita sudah mengetahui ciri-ciri teks deskripsi, sudah bisa menyimpulkan isinya teks deskripsi, kita tinggal kembali untuk mengingat bagaimana, seperti apa teks deskripsi itu. Kurang lebihnya teks deskripsi seperti yang tampil pada kesempatan ini. Apa judulnya anak-anak? Gunung. Penjelasannya, gunung adalah salah satu kenampakan alam yang indah, yang bisa juga dikatakan sebagai dataran yang menonjol dan lebih tinggi dari dataran yang ada di sekitarnya. Pada umumnya, gunung itu dapat mencapai tinggi hingga ratusan meter di atas permukaan laut. Ketinggian ini yang menyebabkan gunung ini tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari puncaknya. Dari atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi. Sungai mengalir aliran air yang jernih, bukit, bebatuan, dan tebing yang kokoh, serta birunya langit di siang hari. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Suasana alamnya yang juga dapat menenteramkan. Kicauan burung yang ada di hutan, hembusan angin yang sejuk, dan gemercik air di sungai di sela bebatuan membuat kita
betah jika berlama-lama mendaki gunung. Gunung juga memiliki berbagai jenis dan ciri-ciri masing-masing. Indonesia adalah negara yang memiliki gunung paling banyak. Di Indonesia itu ada gunung yang aktif dan tidak aktif. Gunung berapi yang aktif memiliki lava yang dapat menyembur ketika meletus. Lava tersebut berasal dari perut bumi dan keluar melalui puncak gunung. Lava tersebut berwarna merah menyala dan panas seperti api, sedangkan gunung yang tidak aktif itu tidak mengeluarkan lava dan tidak bisa meletus. Ini amatan kita tentang teks deskripsi. Setelah kita mengamati sebuah teks, anak-anak, guna mencapai satu tujuan yang kita tentukan tadi, maka dalam pikiran ini bertanya-tanya. Apa pertanyaan besar yang muncul dalam diri Anda? Tidak lain dan tidak bukan adalah bertanya-tanya, apa struktur teks deskripsi itu? Pertanyaan yang kedua, apa unsur-unsur kebahasaan dalam teks deskripsi itu? Oleh karena itu, mari kita gali informasi bersama-sama. Apa saja toh struktur teks deskripsi? Ternyata struktur teks deskripsi itu terbagi menjadi 3. Yang sebenarnya ada yang 2 itu sudah cukup, tapi ada yang sampai 3. Apa itu? Yang pertama di dalam teks deskripsi itu ada identifikasi. Ada identifikasi. Apa identifikasi itu? Identifikasi itu adalah menjelaskan definisi atau identitas objek yang dideskripsikan. Itu mengidentifikasi, menjelaskan definisinya. Maka biasa mengatakan gunung adalah, ini adalah, ini. Untuk apa? Yang dijelaskan, yaitu yang dijelaskan atau yang diidentifikasi adalah objek dari yang dideskripsikan itu tadi, yaitu gunung ini. Kemudian yang kedua, adanya deskripsi bagian. Deskripsi bagian itu tidak lain dan tidak bukan adalah penggambaran objek yang digambarkan secara terperinci disertai gambaran-gambaran yang jelas. Artinya apa? Bagian deskripsi itu adalah penjelas dari apa yang didefinisikan tadi. Apa tuh yang digambarkan, yang dijelaskan adalah kondisi objeknya. Kemudian bagian apa penggambarannya? Yaitu menggunakan sifat, kata sifat yang jelas. Bagaimana gambaran yang ketiga? Dengan ilustrasi objek. Ada gambaran satu objek itu sendiri. Ini. Kemudian yang ketiga, sebenarnya ada cukup 2 saja, ada yang sampai 3, yaitu pada kesimpulan. Apa tuh kesimpulan itu? Adalah bagian penutup, yang biasanya disertai dengan pendapat oleh penulisnya. Ini. Apa itu? Penegasan kembali dan pendapat penulis yang disampaikan dalam struktur teks. Gampang bukan? Pada intinya bahwa teks deskripsi itu terbagi menjadi identifikasi dan dijelaskan menjadi beberapa bagian deskripsi bagian. Ada deskripsi bagian 1, bagian 2, bagian 3, dan seterusnya menjadi beberapa paragraf itu. Paham anak-anak? Oke. Kalau sudah paham, strukturnya teks itu seperti itu. Kita akan menuju pada unsur kebahasaannya. Di dalam teks deskripsi itu, di dalam melukiskan atau gambaran yang ditampilkan, yang ditulis oleh penulis ini, ternyata
memiliki unsur bahwa teks deskripsi ini berisi penjelasan secara rinci. Atau teks deskripsi ini pada hakikatnya adalah kalimat yang menjelaskan pokok yang dibicarakan itu. Yang dideskripsikan itu, objeknya apa, itu dijelaskan, kupas secara rinci. Jadi bisa dikatakan memerinci atau menjelaskan kalimat utama. Yang kedua, menggunakan kalimat dengan cerapan panca indera. Maksudnya kalimat itu menggambarkan adanya penangkapan oleh panca indera kita. Contohnya ini anak-anak. Penangkapan pencerapan panca indera kemarin dalam kita menjelaskan ciri-ciri. Itu ombak bergulung-gulung membuih putih. Nah ini. Kita melihat mengatakan putih. Putih itu kan berarti kan karena dilihat. Oh berarti itu ada pencerapan, penangkapan panca indera penglihatan. Gemuruh, suara gunung meletus. Gemuruh. Apa ini? Pendengaran. Dan seterusnya. Ciri-ciri kebahasaan pada teks deskripsi yang ketiga itu adalah menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Menggunakan pilihan kata dengan emosi yang kuat. Maksudnya bahwa gambaran itu diekspresikan dengan perasaan oleh penulis atau ekspresi perasaan penulis. Ini. Jadi penulis di dalam mengungkapkan itu sampai terasa betul dan dirasakan oleh pembaca. Emosi kuat. Kemudian yang keempat, adanya penggunaan kata depan. Anak-anak harus paham ya, ada kata depan ya. Di, ke, dari, pada. Ingat, penggunaan kata depan ini biasanya kita terkecoh pada saat penulisan. Kita sulit membedakan antara di sebagai kata depan dan di sebagai imbuhan. Kalau di itu menyatakan tempat, di dalam, di luar, di atas, berarti tempatnya di dalam, tempatnya di luar, tempatnya di atas, itu berarti penulisannya dipisahkan. Tetapi kalau kata di itu tidak menunjukkan tempat, misalnya dipukul, diminum, apa ada tempatnya diminum? Enggak lah. Dipukul apa tempatnya dipukul? Maksudnya itu enggak. Jadi dipukul, diminum, dimakan, itu adalah imbuhan. Dapat katakan kelompok awalan. Maka penulisannya dirangkai. Ingat itu anak-anak. Jadi kita harus memahami apa itu yang dinamakan kata depan dan imbuhan. Berikutnya, ada juga kata sifat. Penggunaan kata sifat, ada juga penggunaan huruf kapital. Dalam penulisan teks deskripsi, menulis teks dalam bentuk apapun, ingat, huruf kapital dipahami dengan baik. Sesuaikan dengan kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Apa itu diantaranya tentang huruf kapital? Untuk menuliskan kalimat, di awal kalimat harus huruf besar. Nama diri, nama kota harus huruf besar. Kita menulis kalimat langsung, nah di mana kita harus huruf kapitalnya? Silahkan anak-anak dibuka PUEBI-nya. Struktur sudah, unsur kebahasaan sudah. Bagaimana anak-anak? Kita akan berlanjut. Oke, kita akan menelaah struktur teks. Nih. Kita pahami bareng-bareng anak-anak. Coba perhatikan tayangan ini. Struktur teks ini ada identifikasi, deskripsi bagian,
deskripsi bagian, dan seterusnya. Kita lihat tadi identifikasi itu apa, anak-anak? Identifikasi adalah menyampaikan hal yang pokok yang dideskripsikan, atau definisi terhadap benda yang dideskripsikan. Kalimat definisi kalian ingat-ingat. Gunung adalah salah satu kenampakan alam. Ini gunung. Kemudian yang kedua, ada deskripsi bagian. Mana dikatakan masuk deskripsi bagian? Ingat bahwa struktur yang kedua setelah identitas adalah deskripsi bagian. Deskripsi itu menjelaskan. Yang dijelaskan apa? Kalimat sebelumnya. Mesti mengupas tuntas tentang itu. Ternyata bukti kalimat yang ada, ketinggian ini menyebabkan gunung tampak indah. Oh, berarti tadi mengupas tentang gunung itu dataran tinggi. Dijelaskan ketinggiannya apa? Menyebabkan gunung itu indah jika dipandang dari bawah, dari puncaknya, dan sebagainya. Bla 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 bla. Ini deskripsi bagian. Masihkah ada deskripsi bagian yang lain? Masih. Ya, bagian yang kedua. Keindahan alam ini sangat menyejukkan dan membuat diri menjadi tentram. Oh, berarti tadi menjelaskan bahwa ketika ada di puncak gunung melihat pemandangan itu sangat indah. Maka indah itu dijelaskan oleh deskripsi bagiannya. Sudah. Mudah bukan? Oke. Berlanjut, silahkan diteruskan bagian ketiga, bagian keempat. Kelihatannya untuk tag ini tidak ada simpulannya. Jadi cukup identifikasi dan deskripsi bagian. Berikut anak-anak, kita berlanjut. Setelah kita menelaah struktur tagnya, kita akan telaah unsur kebahasaannya. Apa yang kita telaah di sana? Yang pertama, bahwa unsur kebahasaan dalam tag deskripsi itu berisi penjelasan secara rinci atau sebagai kalimat penjelas. Akhirnya kita bedakan menjadi dua itu. Nah, yang pertama ada kalimat, ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah jika dipandang dari bawah maupun dari atas. Itu kalimat pertamanya. Terus dijelaskan. Nah, dijelaskan karena deskripsi sebagai penjelas, maksudnya adalah kalimat yang kedua ini, penjelas. Dari puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi. Maksudnya apa ini? Kita melihat bahwa di sana ada pemandangan dari ketinggian gunung itu. Jadi ketinggian di atas puncak gunung kita bisa menikmati kesegaran air terjun yang turun dari tebing yang tinggi. Itu menjelaskan bahwa ketinggian ini yang menyebabkan gunung tampak indah. Indahnya apa? Nah ini, indahnya apa? Oh, ternyata bisa menikmati kesegaran air terjun dan seterusnya. Paham? Kedua, kita akan menuju yang kedua. Menggunakan kalimat dengan cerapan indera. Tadi saya katakan bahwa ada indera perasa, pendengaran, penglihatan, penciuman, dan sebagainya. Bukti kalimatnya apa? Kicauan burung di hutan. Kicauan itu indera apa? Pendengaran. Nanti kalau anak-anak akan membuat bukti itu dengan cara seperti itu. Hembusan angin yang sejuk. Kalau sejuk itu diapakan? Dirasakan. Oh, ternyata indera perasa. Ini. Kemudian yang ketiga, anak-anak, menggunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Apa itu?
Gunakan pilihan kata dengan emosi kuat. Emosi kuat tadi maksudnya apa? Adalah ekspresi yang disampaikan oleh penulis. Sehingga apa? Kita pembaca pun betul-betul bisa merasakan. Karena apa? Ditulis dengan emosi yang kuat tadi. Keindahan alam ini sangat menyejukkan. Wah, rasanya tuh kita seolah-olah berada di sebuah gunung yang dingin tercep-tercep gitu ya. Membuat diri menjadi tentram. Wah, betapa nikmatnya. Dia itu dengan penuh emosi tinggi, emosi kuat, mengatakan sejuk dan tentram. Nih. Keempat, penggunaan kata depan. Apa itu di sana? Tinggi dari dataran di sekitarnya. Ada kata depan dari dan kata depan di. Penulisannya dipisah ya, yang di G. 5. Salah satu contoh penggunaan huruf kapital, yaitu gunung adalah karena gunung di awal G harus huruf besar. Banyak lagi contoh-contoh, selamat dipelajari. Demikian anak-anak, menelaah struktur dan unsur kebahasaannya. Sudah bisa mengerti? Oke, untuk selanjutnya akan kita simpulkan bersama-sama bahwa struktur teks deskripsi dapat ditelaah berdasarkan identifikasi yang menjelaskan definisi atau identitas objek, dan deskripsi adalah pengelompokan dan penjelasan objek juga. Jadi pada hakikatnya struktur teks itu identifikasi dan deskripsi. Yang kedua, menelaah unsur kebahasaan teks deskripsi itu dapat diidentifikasi melalui penggunaan kalimat penjelas atau deskripsi tadi. Kedua, penggunaan serapan panca indera. Ketiga, pilihan kata dengan emosi kuat. Keempat, kata bersinonim ada kata depan ada kata sifat ada, penggunaan huruf kapital. Silahkan penggunaan kata-kata itu tetap ada. Nanti seandainya anak-anak saya minta untuk menelaah, ada teks, silahkan ditelaah unsur kebahasaannya. Apa yang Anda kenal di situ, masukkan saja, nggak apa-apa. Demikian anak-anak, terima kasih. Kita telah belajar bersama-sama. Semoga kita sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.